hari ini adalah acara puncak Sekolah Demokrasi, dan Sekolah Demokrasi ini merupakan sekolah demokrasi yang kelima. Pesertanya ada 109 orang dari Aceh hingga Papua, dari Maluku hingga Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan seperti sebelumnya, para peserta berasal dari beragam profesi seperti akademisi, jurnalis, politisi, guru, penyelenggara pemilu, dan juga pengusaha. Dari sisi gender ada 70% peserta adalah pria dan 30% adalah perempuan. Nah, siang hari ini momen spesial karena tentunya ada Mas AHY yang bergabung bersama kita. Memang bahwa tidak semua politisi senang dan mau untuk hadir di LP3GS, dan kemudian kita periksa dan kita kritisi gitu. Jadi dan Mas AHY telah membuktikan sebagai kehadiran beliau saat ini sebagai politisi muda yang hadir dengan substansi sebentar lagi. Terima kasih. Saya bangga bisa menghadiri undangan yang disampaikan oleh teman-teman LP3GS, juga Sekolah Demokrasi, khususnya bisa menyapa diskusi nanti dengan para peserta sekaligus juga alumni Sekolah Demokrasi LP3GS. Saya ingin mengawalinya dengan apa yang kita bayangkan tentang Indonesia Emas 2045. Ini menjadi jargon politik, tetapi harapannya tentu bisa benar-benar kita realisasikan. Nah, pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur itu penting. Tetapi ingat bahwa pada akhirnya semangatnya adalah pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Demokrasi may not exist, but we'll miss it when it's gone. Jadi demokrasi mungkin nggak terlalu bisa kita hargai sekarang, bisa saja kita merasa nggak ada pun nggak apa-apa, tetapi begitu benar-benar nggak ada, kita akan merasa sangat kehilangan. Apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan ideal? Nah, Indonesia, kita sebagai bangsa, telah memilih demokrasi. Kita harus potret bahwa hari ini demokrasi kita juga terus menghadapi tantangan. Yang pertama, politik uang, money politics. Yang kedua adalah identity politics. Dan yang terakhir, post-truth politics. Mari kita sama-sama membangun semangat, spirit, dan juga secara kolektif kita menjaga agar kualitas demokrasi kita benar-benar semakin baik. Nah, ini sekali lagi kita berharap demokrasi kita semakin berkualitas. Bukan hanya semakin banyak yang berpartisipasi, tetapi juga semakin cerdas dalam menggunakan hak suaranya. Kita ingin semua bisa punya kesempatan berbicara, menyampaikan gagasan, termasuk berasosiasi dan berorganisasi, tetapi tentu juga dengan cara-cara yang benar, yang bermartabat, dan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku di negeri kita. Indonesia adalah negara hukum, panglimanya adalah hukum, tetapi jangan kemudian hukum pun hanya menjadi milik segelintir orang saja. Jangan keadilan kemudian diobrak-abrik, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Jangan tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Maka demokrasi kita bisa semakin matang, dan dengan demokrasi yang matang, kita bisa memiliki ruang untuk tumbuh dan maju sebagai bangsa yang besar. Terima kasih Mas AHY, saya pikir itu uraian narasi yang luar biasa. Setahun yang lalu, mungkin bahkan bukan hanya setahun yang lalu, beberapa tahun terakhir LP3GS selalu mengatakan ketika ditanya oleh wartawan, kira-kira Presiden Indonesia yang cocok untuk 2024 itu seperti apa kriterianya? Atau siapa? Ketika siapa saya tidak jawab, tapi ketika kriterianya apa, saya selalu katakan bahwa pelajaran di masa pandemi, kita membutuhkan presiden yang berbasis pada data, presiden yang ilmuwan, kira-kira begitu. Dan dari tadi saya pikir, Mas AHY berkali-kali saya pikir kalau dalam satu studi itu kan ada namanya analisis isi ya. Kalau kita hitung kajian, metode, lalu kemudian buku, berkali-kali disebut oleh Mas AHY ini. Jadi beliau tampak sekali menggunakan data, menggunakan teori yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia mau kemudian memakai rujukannya bukan kaleng-kaleng, karena rujukannya adalah bukunya LP3GS, ya kan? Nah, Mas AHY berkenan ya untuk ngobrol, bertanya jawab, diskusi dengan kawan-kawan di sini. Mas AHY, salam kenal, salam hormat. Berkaitan dengan masalah demokrasi, 3 hari ini kami mendiskusikan tentang problematika demokrasi dan juga kira-kira solusinya.
data dari The Economic Intelligence Unit, dua yang di-highlight adalah political culture dan civil liberty. Karena kapasitas Mas AHY di sini sebagai ketua Partai Demokrat, apa solusi yang ditawarkan oleh Partai Demokrat terhadap dua tantangan ini? Saya mau tanya, apakah memang sedikit perubahan untuk sistem elektoral yang ada di Indonesia itu topik untuk yang bisa dibahas dengan rekan-rekan politikus lain di dalam Partai Demokrat atau partai lain, seperti salah satu jalur untuk mengendalikan money politik yang ada sekarang untuk mengurangi masalahnya. Mbak Nike tadi menanyakan bagaimana saya melihat Indonesia ini yang juga dipotret oleh sejumlah institusi internasional, ya, lembaga internasional termasuk Economist Intelligence Unit, Australia National University, Transparency International, yang melihat terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ada banyak faktor, tapi disebutkan dua tadi memang yang mengemuka, political culture atau budaya politik dan juga terkait dengan kebebasan sipil atau civil liberty. Ini yang tadi juga saya ungkap dalam pemaparan bahwa tiga tantangan besar tadi, money politics, identity politics, dan juga posture politics, ini yang juga berpengaruh pada budaya yang tidak sehat, begitu. Padahal, kalau kita ingin menghadirkan demokrasi yang sehat, sehingga outputnya juga adalah para pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang berkapasitas dan berintegritas, maka harus dimulai dari sehatnya budaya politik kita. Jadi tentu, tadi saya katakan pentingnya kita membangun literasi politik ini untuk membangun juga bukan hanya kesadaran berpartisipasi, tetapi juga budaya dan karakter politik yang bermartabat, yang mengedepankan ide dan gagasan, bukan hanya alasan-alasan yang tidak begitu rasional tadi. Civil liberty, ini juga menjadi PR buat kita. Tadi saya mengatakan terasa, makin lama makin terasa, dan ini bukan hanya pandangan Partai Demokrat, tetapi setiap kita bertemu dengan elemen masyarakat, tidak hanya di daerah, di pasar, di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Jadi artinya ini adalah isu yang dimiliki oleh semua orang, rata. Tidak melihat identitas dan tidak melihat latar belakang status sosial dan ekonominya. Ini adalah masalah kita semua terkait dengan civil liberty yang terancam. Teman-teman jurnalis, ketika saya berbicara dengan teman-teman dari media massa juga mengungkapkan perasaan yang sama, tapi tidak semua berani mengungkapkan itu secara lugas, dan tidak semua bisa mengartikulasikan permasalahan ini dengan baik. Tetapi sebetulnya ini hanya karena masyarakat kita itu baik dan sabar. Tapi janganlah penguasa, janganlah elit politik kemudian menyalahgunakan kebaikan dan kesabaran masyarakat Indonesia. Sekali lagi, cukup sudah masalah mereka, ekonomi, penghasilan, daya beli yang tertekan semuanya. Banyak yang semakin miskin, banyak yang menganggur, banyak juga yang akhirnya harus putus sekolah. Jangan kemudian ditambah-tambah dengan permasalahan ketidakadilan, permasalahan pembungkaman suara, dan juga hal-hal yang terkait dengan kebebasan sipil lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua bahwa Demokrat ini saat ini berada di luar pemerintahan. Sebagai partai oposisi, kami ingin menjadi kekuatan checks and balance yang juga cerdas dan konstruktif. Bukan hanya kritis, tetapi kami juga menolak untuk membabi buta, karena itu juga tidak sehat. Harus menjadi contoh bahwa untuk menyampaikan narasi, gagasan, dan juga kritik harus dibarengi dengan argumentasi dan segala fundamentals yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi political culture kita, bukan hanya kita berkompetisi dalam sebuah pemilu, tetapi pada akhirnya kontestasi gagasan itu yang akhirnya membuat kita sama-sama meyakini dengan bersinergi dan berkolaborasi Indonesia akan semakin baik. Kemudian yang kedua, Prof. Ward, thank you for your comments dan juga pertanyaan yang disampaikan tadi. Saya rasa ini juga menjadi salah satu faktor utama mengapa money politics ini seringkali semakin menjadi-jadi. Pertanyaannya, yang salah si politisi atau yang salah
yang akan memilih. Ini seperti ayam dan telur. Vote buying ini memang sulit untuk dihilangkan sama sekali, tetapi jangan sampai kemudian semakin buruk dan semakin buruk. Saya setuju bahwa ini ada kaitannya, bukan hanya terjadi secara alamiah ataupun naturally, masyarakat yang hidupnya sulit membutuhkan uang misalnya begitu, sehingga kalau ada yang menawari uang untuk datang ke TPS untuk memilih calon atau kandidat tertentu, saya rasa itu sesuatu yang natural. Tetapi ini juga ada kaitan dengan sistem elektoral kita. Saya sepakat, Prof. Ward, karena sistemnya terbuka sekali begitu ya, maka selalu ada kemungkinan siapa yang punya pengaruh dan siapa yang punya kekuatan logistik, maka dia yang lebih dekat dengan rakyat dan punya potensi ataupun peluang kemenangan yang lebih tinggi. Tetapi tidak sepenuhnya benar kalau kita menganggap gara-gara itu money politics merajalela. Mengapa? Karena ini juga terkait dengan bagaimana ada enforcement, ada goodwill dari semua elemen yang menjadi stakeholders dalam pemilu dan pilkada. Dari mulai top leadership-nya. Gak bisa kemudian kita berharap jangan sampai terjadi money politics, tetapi ada perilaku-perilaku serupa yang dibiarkan, bahkan diberikan jalan, menggunakan aparatur negara, menggunakan birokrasi. Ini berbahaya dan tidak adil sekali lagi. Dan ingat bahwa injustice adalah mother of all problems. Ketidakadilan menjadi sumber permasalahan di sebuah negara dan bangsa. Ini yang dapat saya sampaikan. Tentu komunikasi, dialog, dan juga kerja-kerja politik lainnya akan terus kita lakukan bersama, termasuk bagaimana kita bisa merajut lagi persatuan dan persaudaraan di antara kita. Jangan sampai karena politik kita terpecah belah. Terima kasih sekali lagi kepada LP3S, kepada teman-teman semua, dan sukses untuk sekolah demokrasinya. Semoga kita bisa menjadi pejuang-pejuang demokrasi yang senantiasa berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Terima kasih, Mas Wija. Terima kasih Mas Ahaye, aplaus yang meriah untuk Mas Ahaye, juga dilakukan oleh kawan-kawan. Senang sekali, nggak terasa tadinya sampai 1 jam, tapi mau menjadi 1,5 jam karena diskusinya sangat seru dan Mas Ahaye mengelaborasi ya semua pertanyaan dengan sangat komprehensif. Mas Ahaye, terima kasih sekali lagi telah berkenan untuk bergabung bersama kita, bertukar pikiran dalam forum yang isinya substansi ini. Terima kasih sekali lagi, aplaus buat Mas Ahaye. Terima kasih, salam untuk keluarga.